Waduh, waduh, Menko kayaknya lagi kebingungan nih foodies dari tadi celangak celinguk aja. Kenapa sih? Foodies, balik lagi bareng saya Menko Hidayat. Di sini menunya banyak banget, makanya saya bingung dari tadi. Kalau nggak salah sih di sini itu menunya ada sekitar 30-an menu. Banyak banget foodies. Wajar kan kalau saya bingung, tapi semua menunya enak-enak. Jangan sedih, kita pilih ya menunya ya, yang sesuai selera tentunya. Ternyata foodies bingungnya karena milih makanan. Kirain karena milih jodoh. Kedai yang Menko datengin ini namanya Sambal Korek DNO Foodies. Di sini emang terkenal banget sama menunya yang seabrek-abrek. Foodies bisa lihat deh tuh terpampang nyata di etalase. Ada sate-satean, ikan, ayam, bebek, jeroan, dan masih banyak lagi. Dijamin galau deh nih milih menunya. Mbak, sambalnya jangan lupa, sambal. Sambalnya mau apa, Kak? Sambalnya mau apa emang? Ada banyak sambalnya di sini. Ini ada 6 varian, Pak. Gokil foodies, gokil. Ada 6 varian sambal di sini. Nggak cuma menunya aja nih yang bikin galau, sambalnya juga bikin bimbang mau pilih yang mana. Soalnya di sini tersedia sambal korek, mangga, goreng, bawang, teri, dan sambal ijo. Nah, bingung kan? Tapi kayaknya sih enak semua nih foodies. Gas kan kita pesen semua kali ya. Ini lanjut ya. Kalau ini ke sini dulu, Bang. Oh, coba Mas, gimana Mas? Ajarin saya, Mas. Ini masukin ke sini. Ini masukin ke sini. Tepung. Oh, ditepungin dulu ya? Iya. Dikasih bumbu dulu. Siap. Ini. Oh, diginiin ya. Wih, foodies mantep banget tuh. Udah gak sabaran saya mau makan. Masukin. By the way, semua menu perdagingan di sini kayaknya wajib hukumnya digoreng dengan bumbu kuning. Oke, lanjut yuk. Mumpung Menko udah di dapur nih sama Kak Gilang. Sekalian kue kita ulek-ulek cabe biar jadi sambal korek. Katanya sih ini yang the bestnya foodies. Nah, nanti setelah udah dicampur semuanya, Mas, ini udah selesai atau ditambah apa lagi? Udah. Udah? Sama ini, Bang. Bumbu rahasia, Bang. Wow, rahasia. Bumbu rahasia. Rahasia. Ini bisa saya korek nih. Rahasia begini. Ini ada bumbu rahasianya foodies buat tambahan nanti di sambelnya. Wah, kalau udah lahacian begini mah biasanya udah pasti mantul itu nih. Ah ya, semua bahannya udah halus. Oke, tinggal disiram khasnya nih si sambal korek. Yes, pakai minyak panas. Foodies, lihat ya. Wah, mantep banget ini. Berarti kalau diaduk-aduk pelan-pelan aja ya foodies ya. Biar jadi minyaknya nyatu sama bumbunya nih. Oh, ini biar nggak lengket nanti pas dimakan nih. Wah, sambal korek bikinan Menko Foodies featuring Kak Gilang udah ready. Tapi nggak afdol dong ya kalau nggak bikin sambal lainnya. Ya sekalian juga kita bikin yuk sambal terinya. Teri yang digunakan jenis teri Medan air asin ya foodies. Nah, sebelum dibuat sambal, teri harus digoreng terlebih dulu. Tujuannya agar rasa asin berpindah dari ikan ke dalam minyak. Jadi nggak ada tuh yang namanya sambal keasinan. Nah, ditahan gini foodies, gorengnya juga nggak perlu lama-lama foodies. Yang tergosong. Unik ya foodies cara goreng ya. Waktu gorengnya cukup 1 menit aja. Nah, kalau lama-lama bisa gosong dan jadi pahit lagi tuh terinya. Terus gimana Mas Gilang selanjutnya dipakein apa lagi aja? Di ini, Bang. Sambal yang ini, Bang. Foodies sambal goreng ya? Iya. Foodies, berarti sambal teri itu, jadi teri dipakein sambal goreng ini nih. Tuh, sambalnya udah mateng. Kita tuangin ke sini sesuai selera foodies. Biasanya berapa sendok nih Mas Gilang? Udah, cukup, Bang. Cukup ya? Oh, habis ini diulek lagi? Diulek lagi, Bang. Nggak apa-apa ya Menko, kali-kali aja BM pas di rumah atau bisa deh tuh bikin sambal terinya. Sambal goreng dan terinya ini diulek terus foodies sampai tercampur merata. Sambal teri dan sambal koreknya udah jadi nih. Sisa sambelnya biar Kak Gilang aja ya yang bikin. Soalnya lidah udah nggak sabar nih kepengen nyobain. Foodies juga kan nggak sabar kan? Cis, kita icip-icip yuk. Okidoki, semua pesanan Menko udah rapi di meja foodies. Ada gurami kremes, cek. Sate paru, cek. Sate cumi, cek. Pepes tahu dan cah kangkungnya juga komplit, cek. Oke, menunya udah, sambelnya juga udah berjajar rapi. Takis kuy. Ini yang tadi sambal yang saya ulek tadi. Ini ada sambal korek yang best seller di sini. Terus ada lagi sambal teri yang tadi saya ulek juga barengan sama teri, saya goreng juga.
Ini ada sambal goreng, ini ada sambal mangga. Ini pasti asam-asam pedas, seger. Ini ada sambal bawang Pudis. Kalau diperhatiin sambalnya cuma ada 5 ya. Kurang 1 nih si sambal hijau yang lagi nggak ready tuh. Tapi santuy, 5 sambal mah juga udah cukup banget kok buat ngehajar lauk pauknya. Sikat Menko. Gurame kremes duet sama sambal korek sabi kalias. Kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Tangan saya oke juga ya. Ini pedasnya pas bagi teman-teman yang memang suka pedas. Tadi cabai yang saya tambahin itu memang berasal dari saya karena saya suka pedas. Terus dari lemonnya ini untuk nambah kesegaran. Memang jadi seger sih. Bawang putih, bawang merah, gula, garam sama penyedap rasanya itu ngeblend jadinya enak banget ini sambal. Kan? Percaya kan kalau enak kan? Wah, percaya deh kalau gurame dan sambal koreknya maut banget diduetin. Sambal korek ini masuk kategori sambal mentah Foodies karena bahannya diulek tanpa digoreng dulu. Kelebihan dari sambal mentah, rasa asli dari setiap bahannya jadi nonjok banget di lidah. Pedesnya sadis, dimakan bareng sama gurame yang gurih. Widih, nikmat. Cus atau Menko cobain juga tuh pakai sambal teri. Jangan sampai keburu habis ikannya. By the way, ini kok wanginya enak bener sih. Ikan gurame dikenain sambal teri, ngeblend Foodies, ngeblend, enak banget. Dan pedasnya pas, nggak terlalu pedas sih, cuman cukup lah pedasnya. Enak Foodies, wajib coba Foodies, sambal terinya, enak. Waduh, lihat Menko makan jadi ngiler gak sih Foodies? Sedep bener kayaknya. Guramenya tuh renyah berpadu sama sambal teri yang sedikit asin pedas, jadi cocok banget rasanya. Gak hanya pedas loh, sambal teri Medan ini juga memberi tekstur krenyes dari teri yang sudah digoreng. Jadi sekali gigit, wah kriuk-kriuk rame lah itu di mulut. Wih, lezatos loh pokoknya. Next kita punya sambal goreng dicocol sama ikan gurame. Ini rasanya juga gak kalah nikmat, kawin banget sih. Bahan sambal goreng yang udah dalam kondisi matang itu bikin aroma sambalnya keluar dan strong, bingo. Cuco M ini Foodies jadi pelengkap lauk pauk. Idih, nikmatnya jadi tumpe-tumpe. Oh iya, masih ada sambal mangga nih, hajar. Apa saya bilang? Mangganya berasa loh. Segernya dapat, asamnya juga dapat, asamnya asam mangga ya. Pedasnya juga dapat. Dan di mix bareng sama gurame. Wow, sambal mangganya seger banget Foodies. Cita rasa sambal ini cenderung asam pedas karena menggunakan mangga yang masih muda. Tekstur mangganya juga agak keras, jadi menambah sensasi renyah saat dicocol dengan gurame kremes. Lazis po. Sambal terakhir nih ada sambal bawang. Enak, enak, Foodies, enak. Ini nggak terlalu pedas, cuman gurih-gurih. Aduh, gurih-gurih enak pokoknya. Lagi ya. Foodies, sambal bawangnya juga lolos, enak. Rasa gurih asin dari garam jadi penetralisir pedasnya si sambal bawang. Ini sih definisi nggak ada yang gagal ya Foodies. Semua sambalnya lazis. Sate paru dan cuminya juga nggak ada bau amis dan lembut saat digigit Foodies. Dicocol semua varian sambal, wadidaw, endes bener. Foodies, kita coba nih. Untuk menetralisasi rasa pedas, kita cobain pepes tahu. Ya kayak seger-seger gurih gimana gitu nih. Kita coba Foodies. Bumbu kuning banget ini. Terus masih ada sensasi-sensasi airnya. Dia nggak pedas. Teksturnya lembut pas kita kunyah. Dan iya ya, bisa ngilangin rasa pedas. Cucuran keringat Menko valid ya Foodies. Kalau sajian di kedai sambal korek DNO ini emang nampol bingo. Cocok nih buat Foodies yang lidahnya tahan sama sensasi pedas membara cabe. Kapan lagi akan Foodies makan dengan banyak lauk dan banyak sambal? Gak ada tuh yang namanya bosan. Capcus, samperin langsung aja. Warungnya di daerah Sumur Batu Kemayoran ya. Harganya juga receh kok, mulai dari Rp2.000 aja. Wow. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lagi saya, dapat lagi. Sikat. Nggak masalah. Disuruh makan.